Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermi Pakaya, mahasiswi semester ketiga jurusan akuntansi di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab soal atau bisa dikatakan tugas dari Ibu Mulyani Mahmud SPD MSA selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak. Nah, di sini sudah saya tuliskan soalnya, yaitu Amelia pada tahun 2017 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta. Yang mana mesin tersebut termasuk ke dalam aset kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020 berdasarkan penilaian dari perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar dari mesin sebesar 600 juta. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Dan yang kedua, tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar. Dan sampai tahun 2019 baru sebesar 500 juta yang dikompensasikan. Dan laba tahun berjalan diprediksi sebesar 200 juta. Oke, baik, sekarang kita masuk di bagian jawaban. Kita perlu ketahui terlebih dahulu 5 hal ini. Karena ini akan berguna untuk menjawab pertanyaan berdasarkan 2 asumsi ini. Oke. Harga perolehan mesinnya sudah diketahui di soal, yaitu 400 juta. Akumulasi penyusutannya itu sebanyak 150 juta. Eh, 150 juta ini didapat dari 400 juta dikali dengan 12,5%. 12,5% itu adalah tarif garis lurus aset kelompok 2. Karena mesin termasuk dalam aset kelompok 2. Hasilnya 400 juta dikali 12,5%, hasilnya 50 juta per tahun. Karena sudah 3 tahun, itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020, berarti sudah 3 tahun berjalan, maka akumulasi penyusutannya menjadi 50 juta dikali 3 tahun. Hasilnya 150 juta. Nah, selanjutnya nilai buku mesin. Nilai buku mesin ini dihitung dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hasilnya 250 juta. Ya. Oke, selanjutnya nilai revaluasi. Nilai revaluasi sudah tertera di sini, yaitu 600 juta. Nah, selanjutnya selisih lebih revaluasi. Selisih lebih revaluasi ini dihitung dari nilai revaluasi dikurangi dengan nilai buku mesin. 600 juta dikurangi 250 juta hasilnya 350 juta. Ya. Oke, sekarang kita akan menjawab asumsi pertama, yaitu jika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal atau kondisi perusahaan itu laba.
Nah, di sini sudah ada tabel pertama ini. Dengan aktiva tetapnya mesin, nilai buku 250 juta. 250 juta didapat dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya nilai revaluasi. Nilai revaluasi sudah ada di soal. Selisih revaluasi juga didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, terus yang kedua ini ada PPh final 10%. PPh final 10% itu di hasilnya 35 juta. 35 juta ini didapatkan dari selisih revaluasi ini dikali 10%. Hasilnya 35 juta. Selanjutnya tabel kedua. Laba 200 juta ini sudah tertera di soal. Selanjutnya penyusutan mesin. Nah, untuk penyusutan mesin di bagian revaluasi itu didapat dari harga revaluasi, yaitu $600 juta, ya 600 juta dikali 12,5%. 12,5% adalah tarif garis lurus aset kelompok 2. 600 juta dikali 12,5% hasilnya 75 juta. Sedangkan untuk di bagian yang tidak direvaluasi itu menggunakan harga perolehan. Harga perolehan sudah ada di soal tadi, yaitu 400 juta. 400 juta dikali dengan 12,5%. Hasilnya 50 juta. Nah, selanjutnya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini didapat dari laba dikurangi dengan penyusutan mesin. 200 juta dikurangi 75 juta, 125 juta. Begitu juga di bagian yang tidak revaluasi. PPh badan 25%. Hasilnya 31.250.000. Ini didapat dari 125 juta ini, yaitu penghasilan kena pajak dikali 25%. Hasilnya ini. Begitu pula di sebelah. Oke, sekarang kita masuk di tabel ketiga. Apabila didapatkan berapa pajak terutang untuk PPh badan dan PPh final, maka kita harus membandingkan untuk memilih apakah perusahaan lebih baik melakukan revaluasi aset atau tidak. Nah, ini adalah bentuk tabelnya untuk memudahkan. Nah, revaluasinya 35 juta didapat dari sini. Selanjutnya yang bagian tidak direvaluasi ini 37.500.000. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat berapa beban yang harus kita bayar apabila kita melakukan revaluasi dan berapa yang harus kita bayar apabila kita tidak melakukan revaluasi. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan bahwa pajak untuk melakukan revaluasi itu lebih rendah dibandingkan dengan apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi. Sehingga kita seharusnya memilih agar melakukan revaluasi, yang mana dengan melakukan revaluasi ini kita bisa menghemat sebesar 2.500.000. Ya, selanjutnya kita akan menjawab asumsi kedua, yaitu di mana kondisi perusahaan ini rugi. Nah, apabila perusahaan dalam kondisi rugi, maka laba tahun berjalan bisa dijadikan pengurang kompensasi di tahun sebelumnya selama masih belum 5 tahun. Dalam soal tadi, karena tahun 2020 adalah tahun kelima, maka di tahun 2021
laba tidak bisa lagi dikompensasikan. Apabila seperti itu, perusahaan akan merugi sebesar 300 juta. Karena sisa 300 juta ini tidak bisa lagi dikompensasikan atau hangus. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa sisa saldo rugi yang dikompensasikan adalah sebesar 500 juta. Saat ini berada di tahun 2020, sehingga tahun 2020 adalah tahun terakhir perusahaan bisa mengkompensasikan kerugian. Apabila laba tahun berjalan adalah 200 juta, maka 300 juta sisa saldo akan hangus. Karena pada tahun 2021, mau seberapa banyak pun labanya, berapapun labanya itu hanya akan menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, maka akan merugi dengan kerugian senilai 300 juta. Berbeda halnya dengan apabila perusahaan itu melakukan revaluasi. Nah, ini tabelnya. Jika perusahaan melakukan revaluasi, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan, yaitu membayar pajak dari dasar pajak yang rendah. Nah, untuk di bagian tabel 2 ini, jika kita melakukan revaluasi aset ketika perusahaan dalam keadaan rugi, maka perusahaan tidak perlu lagi membayar PPh final. Namun, apabila keadaan perusahaan ternyata untung setelah dilakukan revaluasi, maka perusahaan hanya perlu dikenakan PPh badan pasal 25. Dari tabel dapat dilihat bahwa perusahaan hanya perlu membayar 25%. Karena di sini untungnya kan 50 juta. Nah, karena dikenakan PPh badan pasal 25, 50 juta ini akan dikali dengan 25%. Hasilnya 12.500.000. Ini lebih rendah nilainya daripada harus kehilangan 300 juta karena tidak bisa lagi mengkompensasikan laba. Maka dari itu, di asumsi kedua ini bisa kita simpulkan bahwa apabila kondisi perusahaan rugi dengan kondisi ini, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi aset. Ya, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.